Bukan sekadar kain, dia cerita dari peluh dan arah pakaian di luarnya, mengendi dalam jadi bagian dalam setiap langkah. Jadi di sini kita akan belajar tentang iklan di marketplace. Ada yang namanya konsep dan jenis iklan. Kemudian kita akan bahas struktur campaign iklan di marketplace itu sendiri. Kemudian riset audiennya, praktis iklan di marketplace, dan terakhir ada analisa iklan di marketplace. Nah, iklan itu sendiri biasanya disebut e-commerce ads. Kemudian ini adalah salah satu cara bagaimana mempromosikan produk lewat platform online. Di antaranya lewat marketplace, media sosial maupun Google. Nah, kemudian jenisnya, kalau teman-teman promo di Shopee, TikTok, Tokopedia itu masuknya marketplace ads. Sedangkan kalau di Facebook, Instagram, TikTok itu namanya social media ads atau meta ads kalau yang Facebook, Instagram. Kemudian kalau di bagian search pencarian kayak di Google itu namanya Google Ads. Nah, diantaranya di sini ada namanya iklan Shopee. Jadi Shopee menyediakan iklan berbayar, tujuannya untuk meningkatkan traffic atau mungkin meningkatkan seller yang mengunjungi produk atau toko teman-teman, sehingga lebih mudah ditemukan calon pembeli. Jadi sistemnya nanti pay per click. Setiap pengunjung yang klik produk teman-teman yang diiklankan itu namanya terhitung iklan Shopee. Kalau teman-teman iklan kok belum diklik, berarti saldonya belum berkurang. Nah, kenapa kok orang menggunakan jasa iklan Shopee? Yang pertama tadi, meningkatkan exposure-nya. Jadi produk kita mungkin bisa ditampilkan di halaman tertentu, bisa di halaman depan, dengan potensi kunjungannya bisa naik. Kemudian bisa meningkatkan penjualan. Jadi kalau namanya kita beriklan, otomatis produk kita bisa diunggulkan oleh Shopee-nya itu sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya, pemasarannya bisa efektif dengan mendapatkan ROAS yang terukur. Nah, jenis iklannya sendiri di Shopee itu ada banyak. Yang pertama dari iklan pencarian. Nah, jadi kalau produk kita diiklankan, kemudian orang mencari, nah itu namanya iklan pencarian. Di produk kita nanti ada tulisan AD di bagian pojok kanan. Nah, fungsinya untuk menjangkau pembeli yang sedang mencari produk. Jadi kalau misalnya ada pembeli A, dia nyari produk TV, kemudian akan muncul beberapa produk TV, banyak sekali. Nah, kita misalnya Pak Eko mau masang iklan pencarian juga, produknya TV juga. Nah, bisa jadi pembeli itu sudah ngecek produk yang di atas ya, kemudian di bawah kok punyanya produknya Pak Eko, TV-nya lebih murah misalnya. Pak Eko juga dapat keuntungan. Jadi bukan hanya produk di paling atas, tapi dia mungkin scroll ke bawah, oh ada produknya Pak Eko, tampilannya lebih baik, nah, mungkin harganya lebih bagus dengan merek yang sama. Jadi bisa jadi ikut keseret produknya Pak Eko, jadi dibeli. Nah, caranya, tipsnya kita ikuti kata kunci dengan volume pencarian tertinggi. Jadi tadi yang produk di atas sendiri itu kan ada kata kuncinya, TV apa misalnya, itu teman-teman ambil volume tertingginya atau kata pencariannya yang paling tinggi. Misalnya TV, Monitron, belakangnya apa, teman-teman ambil kata kuncinya. Kemudian iklan produk serupa. Jadi ini hampir sama kayak tadi. Kalau tadi dari pencarian, tapi kalau di sini diambil dari produk yang sejenis, kurang lebih sama.
fungsinya ya tadi, ketika orang yang nyari TV produknya A, kemudian kalau nggak cocok, maka produkmu yang di bawah-bawah sendiri setelah diiklankan targeting ads itu nanti ikut kegeret, sama fungsinya sama kayak tadi. Jadi bisa dimaksimalkan dari bentuk visual. Misal kok yang hanya TV saja kok kurang bagus ya, itu bisa tambah ornamen, taruh di atas meja, bisa ditampilkan seperti ini. Nah, keuntungannya juga sama, bagaimana caranya dari segi visual tadi, ya kan, bisa menarik pelanggan. Kemudian ini ada angka 1.799, angka ganjil. Jadi juga bisa pengaruh bagaimana teman-teman bisa tingkatkan, selain juga tambah promonya. Ada promo apa ini, produknya dari Pak Eko misalnya. Iklan produk serupa, iklan toko. Nah, untuk iklan toko ini jenis iklan di Shopee juga ada iklan toko. Cuma di sini harus produknya harus sudah unggulan. Produknya sudah ada rating, minimal ratingnya 4,8 ke atas misalnya. Tipsnya tadi, pastikan toko memiliki rating tinggi, kemudian bannernya menarik, baru teman-teman berani untuk iklan toko. Nah, jadi di sini ketika misal saya ketik parfum, nah nanti bukan hanya produknya tapi nama brandnya juga muncul. Misalnya ini Naso, nah nanti kenapa dia muncul? Karena tokonya ratingnya tinggi. Nah, tinggal kita bisa pakai banner toko yang menarik. Ini pakai warna biru. Nah, iklan toko ini mungkin belakangan aja. Kalau toko teman-teman sudah pasti produknya banyak pembelinya, kemudian ratingnya tinggi, bisa pakai iklan toko, shop ads. Nah, ini juga sama, iklan toko dalam bentuk banner. Jadi bisa muncul di halaman utama Shopee. Ini biasanya iklan toko untuk Shopee Mall. Nah, ini Shopee Mall. Kemudian di iklan toko yang model gini kita bisa tampilkan backgroundnya. Misalnya backgroundnya menarik, kemudian ada diskonnya apa? Ini ada gratis storage bag. Nah, kalau beli ini dapat gratisnya ini. Nah, ini iklan toko memang untuk toko yang official atau Shopee Mall. Nah, kemudian kita masuk ada namanya iklan TikTok. Cuman kalau yang TikTok itu basisnya ke video pendek. Kalau yang tadi di Shopee itu untuk katalog produk. Kalau di TikTok itu memang teman-teman kalau buat video, nah itu bisa diiklankan pakai iklan TikTok. Nah, algoritmanya di TikTok sendiri adalah fungsinya untuk meningkatkan interest, ketertarikan kepada konten teman-teman, kemudian bisa tertarik dengan produknya teman-teman. Nah, alasan kenapa kita harus iklan di TikTok, karena penggunanya ini sudah banyak, miliaran pengguna aktif, kemudian engagementnya tinggi, jadi penggunanya lebih aktif berinteraksi di TikTok saat ini. Kemudian format iklan yang unik. Jadi kalau iklan kebanyakan kayak di YouTube atau di televisi kan dia sering muncul ketika saat video itu menarik atau penasaran. Tapi di sini di TikTok itu iklan itu muncul tanpa kita bisa mendeteksi apakah itu videonya ada iklannya enggak. Jadi di TikTok ini dari awal sudah muncul iklan. Beda kalau teman-teman buka YouTube, nanti ketika selang beberapa waktu di tengah ternyata ada iklan, padahal lagi penting-pentingnya, padahal lagi seru-serunya. Nah, ini cocok untuk semua bisnis.
baik brand besar maupun UMKM bisa beriklan. Artinya gini, kalau Shopee kan tadi ada iklan toko, hanya produk unggulan. Tapi kalau di TikTok ini semua kalangan bisa pakai. Gak ada kayak Shopee Mall atau toko dengan terlaris, enggak, tapi bisa menjangkau semuanya. Nah, di TikTok sendiri ada dua iklan yang namanya GMV Max, yang kedua Live GMV Max. Apa bedanya? Kalau GMV Max yaitu solusi iklan otomatis yang dirancang untuk mengoptimalkan traffic berbayar maupun organik ketika teman-teman membuat konten. Sedangkan kalau live itu adalah ketika teman-teman nanti live di akun TikTok teman-teman, live streaming. Ketika teman-teman live di TikToknya itu pakainya Live GMV Max, dan ini sifatnya auto, kita nggak perlu setting. Jadi kalau teman-teman sudah pilih GMV Max, maka sistem algoritma TikTok akan secara otomatis beriklan. Kalau dulu ada namanya TikTok Ads Manager, tapi ini sudah dihapus. Yang manual sudah dihapus semua, baik di Shopee maupun di TikTok. Jadi TikTok Ads Manager sudah nggak ada. Lanjut aja. Nah, iklan TikTok produk ads. Nah, jadi kalau teman-teman nanti buka di produk katalog itu sama, nanti ada ads bagian pojok kanan. Kemudian ini contoh kalau ketika teman-teman saat live streaming, nanti ada iklan di bagian sini. Ini bisa diklik, nanti orang bisa langsung belanja. Kemudian struktur campaign iklan di marketplace. Nah, yang paling penting teman-teman, judul harus langsung menarik perhatian. Promonya apa, misalnya promo akhir tahun atau payday sale. Nah, teman-teman jelaskan promonya apa. Kemudian visual untuk menarik orang, yaitu dari penambahan promonya tadi ditampilkan di videonya. Kemudian deskripsinya yang singkat dan jelas, misalnya ada diskon 50% hanya hari ini. Kemudian call to actionnya, buruan beli sebelum kehabisan. Kemudian ada lakukan promo lagi, misalnya ada paket bundling atau memberikan gratis ongkir atau apa misalnya. Silakan teman-teman bisa efektifkan ketika teman-teman melakukan iklan. Nah, ini contoh struktur iklan. Ada headset. Nah, ini headset gaming RGB, suara jernih, diskon 50%. Visualnya dia menunjukkan gambar headsetnya itu sendiri, mungkin dari sisi depan atau samping. Kemudian deskripsi bisa dijelaskan secara singkat, baik dari audionya, mikrofonnya ini noise cancelling, nyaman dipakai, diskon 50% plus garansi. Nah, ini teman-teman bisa kasih garansi uang kembali jika barang tidak sesuai misalnya. Call to action jangan lupa, beli sekarang stok terbatas. Kemudian promonya apa bisa dicantumkan, dapat cashback 20% misalnya. Kemudian ada namanya riset dan penargetan audiens. Nah, dalam meriset kalau di Shopee sendiri itu ada menu Shopee Insight. Jadi kita bisa ngecek analisa tren produk yang lagi laris, yang sejenis dengan produk kita.
Nah di Shopee Insight nanti kita bisa cek, lihat produk serupa dengan kompetitor, kemudian jumlah pembelinya berapa, bagaimana cara dia promo, pakai diskon apa saja, itu bisa nanti di menu Shopee Insight. Jadi kita bisa analisa tren produk apa nih yang laris. Nah itu teman-teman bisa cek di Shopee Insight. Kemudian di Shopee My Ads, di sini bisa mentargetkan secara otomatis. Jadi bisa mengecek pembeli potensialnya seperti apa. Dimana ini bisa kita kategorikan, kita bisa memilih usia yang sesuai dengan produk kita, kemudian gender atau kelaminnya apa, dan lokasi pembeli. Nah di menu targeting iklan itu nanti kita bisa pilih kata kunci. Jadi kalau iklan di Shopee nanti ketika kita klik iklan, nanti di sini ada pilihan. Kalau tadi produknya earphone, nanti ada earphone Bluetooth murah. Nah di sini nanti ada semacam volume pencarian. Nah kalau volume pencarian tinggi, maka kita bisa setting jumlah iklannya. Nanti ada iklan Shopee rekomendasi harga. Nah rekomendasi dari Shopee biasanya tinggi, misalnya Rp15.000. Nah itu kita bisa turunkan, sesuaikan budget kita, misalnya 200, 300 atau 500 rupiah saja. Nah, nanti kalau teman-teman pas buka Shopee, ke bagian iklan Shopee nanti ada menu pencarian seperti ini. Nanti ada tulisan rekomendasi. Nah itu teman-teman bisa tidak usah ikut rekomendasinya Shopee, tapi diturunkan aja, karena kita baru ngetes untuk iklan yang baik. Nah ini kita bisa setting untuk umurnya berapa, misalnya 18 sampai 24 tahun. Gendernya bisa pilih all. Kemudian audien di rata-rata itu di angka berapa, misalnya kita targetkan 140.000 viewer kurang lebihnya, kemudian di klik save. Nah yang terakhir ini ada settingan targeting atau luas. Jadi kalau kita beriklan di Shopee, nanti bawah sendiri ada menu luas atau spesifik. Kalau kita spesifik berarti hanya kita mentargetkan audiens yang memang khusus mencari produk tersebut. Ini contohnya membeli gadget atau aksesoris. Tapi kalau kita setting yang luas, maka orang manapun yang buka Shopee itu bisa ngeklik produk kita, dan ujung-ujungnya pembelian bisa sedikit, karena yang luas itu bukan spesifik. Oh orang yang iseng misalnya ngeklik, ya kan, ternyata nggak beli, tetapi saldo kita kepotong. Nah, artinya kita nanti bisa setting iklannya yang tertarget, pilihnya yang tertarget bukan yang luas. Kalau luas nanti saldo kita malah boncos, karena banyak yang ngeklik tapi tidak konversi ke penjualan. Kemudian kalau di iklan TikTok itu ada namanya TikTok Creative Center. Jadi kita bisa cek tren iklan dan hashtag populer. Misalnya hashtag velocity. Nah, itu bisa dicek di sini. Kemudian lihat kompetitor. Kita bisa analisa juga nih produknya yang laris di TikTok apa. Hashtag yang populer apa, itu bisa dicek di menu TikTok Creative Center. Kalau sudah kita cek,
baru kita beriklan menggunakan hashtag yang populer tersebut. Kemudian lanjut, sama ini kayak di Shopee Insight tadi, kita bisa cek untuk melihat demografi audiennya, kemudian target pengguna yang mirip dengan pelanggan lama itu menunya fitur custom. Nah ini sama, kita bisa mentargetkan untuk iklan, ini TikTok ya, ini salah. Kalau di sini adalah kategorinya, misal yang sering menonton videonya, video unboxing atau apa. Oh ya, ini kita settingnya nanti yang biar targeting, sama kayak Shopee tadi ya. Kemudian praktis iklan di marketplace. Nah, ini contohnya, ada pemilik usaha namanya Sweet Tooth yang menjual paket coklat hampers untuk lebaran. Nah, bagaimana cara beriklan? Ini buat planning dulu. Kalau dia objeknya untuk meningkatkan awareness atau jangkauan, nah ini tabel ya, tabel untuk konten plan. Jadi bagaimana teman-teman bisa mengatur budgetnya berapa, durasinya berapa, segmennya berapa, itu teman-teman sebaiknya buat worksheet atau mungkin buat tulisan catatan. Oh, kalau saya mau menjangkau audiens itu mungkin budget saya lebih rendah, karena jangan sampai saya mengeluarkan budget lebih besar, karena ini fungsinya untuk menjangkau audiens saja. Kemudian untuk meningkatkan traffic kunjungan ke TikToknya, nah ini kita bisa setting iklannya selama 10-20 hari kerja misalnya, dengan harapan ini audiens dari pengunjung dan juga pembeli sebelumnya bisa nengok, nah, mungkin 700.000. Kemudian untuk meningkatkan konversi atau penghasilan, ini durasinya saya panjangin, bisa mungkin sebulan, dengan harapan pengguna yang sudah ngecek produk dan toko kita itu bisa klik keranjang kuning. Nah, budgetnya misalnya 1 juta. Nah, ini bisa disesuaikan, misalnya Mas saya baru punya 1 juta nih, oke disetting aja 200, 300, 500 misalnya. Jadi planningnya seperti itu. Nah ini iklan TikTok GMV Max. Jadi ini sudah otomatis. Jadi kita tinggal ke menu GMV Max produk, kemudian promosikan produknya. Kemudian sistem secara otomatis akan mempromosikan produknya teman-teman. Nah di sini nanti tinggal disetting target ROI-nya berapa, anggarannya berapa. Misalnya ini 4 juta, tinggal diisi 4 juta misalnya. Oke, ini sama GMV yang manual sudah nggak ada. Nah, ini di Shopee ya, iklan produk pencarian dengan ulasan terbanyak, gunakan kata kunci yang paling banyak dicari. Nanti tinggal diklik tambah, misalnya ini yang atas ini kok pencariannya tinggi, kita klik tambah, kemudian kita setting 300 rupiah misalnya. Nah di sini kita atur dari kata kunci yang pencarian tinggi, misalnya ada 3. Ini saya setting 500 rupiah per hari. Kemudian kita cek nanti selama iklan itu berjalan seminggu performanya gimana. Kalau performanya bagus, maka kita bisa tambahkan modal harian perlahan. Misalnya yang tadinya 500 saya tingkatkan menjadi 700 rupiah per hari. Kemudian di volume pencarian ini kok salah satunya ada yang nggak baik,
Maka kita bisa pertimbangkan, oh yang pencarian yang B ini ternyata nggak baik nih, oke saya stop iklannya. Atau mungkin saya kurangi saldonya, yang asalnya 500 saya kurangi menjadi 300 rupiah per hari. Kita cek lagi analisis selama seminggu, kok ternyata masih kurang baik, ya otomatis saya hapus kata kunci pencarian ini, kemudian saya ganti kata pencarian yang lain. Jadi kalau nggak praktek memang susah, Pak. Harus punya produk Shopee dulu, terus nanti buka menu iklan Shopee, nanti bisa GMV Max diklik, baru nanti bisa muncul menu ini. Harus punya produk Shopee dulu. Nah, ini juga kita bisa analisa produk harian. Grafiknya naik turun, ya kan? Di sini dia biaya iklan 500.000, ROAS-nya 22,84. Jadi ROAS itu dihitung dari biaya penjualan dibagi dengan biaya iklan, sehingga muncul ROAS. Nah, ROAS itu sendiri kalau di angka 22 ini sangat baik. ROAS nggak baik itu di angka 6 ke bawah. Jadi kalau teman-teman nanti sudah beriklan, cek menu analisa iklan, sudah ada penjualan misalnya, kok ROAS-nya di bawah 6, berarti ada yang kurang. Ada yang kurang dari apa? Oh, mungkin dari iklannya, volume pencarian kata kuncinya nggak sesuai, oke saya ganti. Atau mungkin dari segi produknya itu sendiri. Nah, jadi teman-teman bisa cek menganalisa iklan dari produk pencarian. Yang penting kata kunci di judulnya sudah ada. Misalnya kaos lengan pendek kan pencariannya banyak. Nah, tinggal dikonversi, kok menghasilkan penjualan besar, ROAS-nya di atas 6, itu berarti baik, berarti iklannya tidak akan saya hapus. Dan iklan ini jangan sampai teman-teman stop ya, karena kalau stop nanti ngulang. Kalau ROAS-nya sudah di angka 6 ke atas dan penjualannya baik, maka saya harus isi saldo di Shopee-nya, ya kan? Isi saldo di Shopee-nya, jangan sampai algoritmanya berhenti karena sudah ROAS-nya sudah tinggi di angka 7 ke atas. Oke, saya nambahi skor, nambahi saldo nggak apa-apa, kayak gitu. Ini yang sama ya tadi, kata pencarian. Nah, ini rangkuman tadi iklan hampers coklat dengan biaya 500.000 di bulan Desember dan Novembernya ternyata menjadi peningkatan 56%. Nah, kita bisa lakukan analisa itu per bulan. Saya iklan di bulan ini apa ini? Juli. Kemudian saya iklan di bulan Agustus. Nah, itu bisa buat periode per kolom ini. Oh, saya di bulan Juli 500.000, 200.000 misalnya, nah, ya 200, kemudian yang Agustus saya iklannya nambah 500.000, kemudian saya analisa ternyata meningkat nih 56% penjualannya. Nah, ini teman-teman bisa buat tabel seperti ini misalnya, jumlah kliknya berapa, itu bisa dicek di Shopee-nya nanti. Atau teman-teman bisa pakai yang sederhana, produk terjual berapa. Nah, ini cara menganalisa iklannya. Nah, ini rangkumannya. Jadi kalau penjualannya baik, kita bisa tambah biaya per kliknya sebesar 25-50%. Misal iklannya tadi satu hampers coklat ini 500 rupiah, berarti saya tambah misalnya 700 rupiah per hari biaya per klik. Kemudian kata kunci jangan lupa harus relevan dan cari kata kunci yang volumenya tinggi. Nah, ini sesuaikan tipe pencocokan. Tadi kita tipenya targeting, jangan tipe luas. Kalau luas boleh, cuman resikonya tadi orang banyak tahu produk teman-teman tapi tidak beli, itu bisa juga. Nggak perlu. Nomor 4, setelah ikan penghasilan dapat turunkan harga.
Oke, ini maksudnya gini, jika iklan produk masih menghasilkan penjualan, turunkan harga bid, harga iklannya kita bisa turunkan. Kalau misalnya produknya memang sudah laris ya, itu bisa teman-teman pertimbangkan, atau mungkin dibiarkan tetap juga tidak masalah. Nah, kalau penjualannya tidak laku, maka bisa hentikan iklan dan bisa rubah kata kuncinya, kata kunci pencarian. Jadi yang diiklankan itu kata kuncinya. Misalnya saya jual kaos kemerdekaan, nanti muncul kata kunci merdeka dengan pendek atau apa, sebelahnya ada pencarian. Nah, volume yang pencariannya tinggi ini saya pakai, saya iklankan. Dengan pendek saya iklankan 500 rupiah, terus apa, kita bisa pilih 3. Nah, teman-teman boleh iseng, misalnya modalku baru 100.000 mas, tak iseng boleh. Nah, latihan dulu dari modal 100.000 taruh di Shopee, terus pilih iklan, ya kan, produknya sudah ada, terus diiklankan. Nah, coba mas, saya milih 3 kata kunci, masing-masing saya isi saldo per kata kunci pencarian 500 rupiah misalnya. Jadi teman-teman bisa cek nanti. Nah, ini analisa iklan Shopee. Jadi kalau CTR-nya di angka 1,2%, maka analisanya apa? Kurang menarik, perlu optimasi visual. CTR itu orang yang ngeklik ya, klik iklan per tayangan iklan. Jadi setiap orang yang pembeli atau orang audiens atau yang ngecek produk teman-teman di Shopee maupun di TikTok, kok nilainya persenannya rendah, maka tampilan produknya harus ditingkatkan, bisa dari gambar ataupun judul produknya. Nah, konversinya masih rendah mas, atau sudah baik, kita bisa tambahkan promo atau diskon kalau misalnya konversinya masih rendah. Nah, ROAS ini tadi, jadi kita fokusnya pada produk dengan margin yang lebih tinggi. Nah, CPC adalah nilai iklan yang teman-teman nanti pakai Rp 700. Kalau masih menguntungkan bisa dinaikkan, kalau mungkin tidak menghasilkan maka bisa diturunkan. Ya, nanti metriknya, jika CTR-nya rendah tadi kurang dari 1%, maka perbaiki gambar dan video, ubah judulnya. Kemudian jika ROAS kurang dari 6, maka teman-teman ambil fokus yang produk bestseller. Kurangi biaya klik dengan memilih kata kunci yang lebih spesifik. Jadi biaya klik ini kita pakai untuk kata kunci yang volumenya tinggi. Oke, mungkin itu. Oke, materinya sudah, ini untuk iklan ya. Jadi bagaimana cara beriklan mau di TikTok atau di Shopee, saat ini iklannya otomatis. Kita nggak bisa setting manual. Kalau dulu mungkin kita bisa setting manual, tapi mulai per tanggal 15 Juli kemarin sudah otomatis semua. TikTok S dihapus 15 Juli. Shopee juga sama, manual dihapus di tanggal yang sama.